Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yulia Rizdiani. Saya salah satu mahasiswi STI STMB Bandung tahun angkatan 2019, jurusan akuntansi D3. Teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai konsep implementasi inovasi produk. Nah, konsep implementasi inovasi produk ini terbagi ke dalam 3 kerangka. Yang pertama ialah proses internal bisnis. Nah, proses internal bisnis ini terbagi ke dalam tahapan proses produksi produk agar efektif dan efisien, lalu alokasi sumber daya, selanjutnya kebutuhan biaya, lalu yang terakhir komitmen. Nah, yang kedua ialah product and service development. Nah, product and service development ini terdiri dari produk and service berfokus pada produk yang fresh atau baru dan fokus pada delivery channel produk agar sampai kepada customer yang tepat. Yang ketiga ialah market recruitment, terdiri dari keinginan konsumen, kebutuhan konsumen, lalu yang terakhir ialah kesesuaian manfaat untuk konsumen keadaan tertentu. Misalnya pada musim hujan, lebaran, bahkan kondisi wabah. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tahapan implementasi inovasi produk yang diaplikasikan ke dalam produk yang saya akan buat. Nah, yang pertama tahapannya ialah konsep generation atau konsep general. Nah, dalam tahapan ini kita harus mengetahui proses bisnis akan dilakukan mau bagaimana dan seperti apa konsep bisnis secara keseluruhannya. Nah, prakteknya di sini saya akan membuat bisnis dalam bidang makanan dalam kategori cemilan, yaitu keripik elod yang bernama brand Elodan. Nah, dalam keripik elod tersebut saya akan menyediakan berbagai varian rasa yang begitu banyak, manis, pedas, asin, gurih. Nah, selanjutnya itu strategi pemasaran yang akan saya sasar adalah dari mulut ke mulut, terutama di sosmed, lalu orang dewasa. Tetapi orang dewasa ini tidak termasuk orang manula dan balita. Lalu pecinta pedas, serta jongko, warung, toko-toko, terus toko-toko oleh-oleh. Nah, selain itu juga saya akan memproduksi yang begitu banyak sekali, yaitu jumlah produksi yang selalu di setiap hari. Nah, selain itu juga harga jual yang terjangkau dan ekonomis. Nah, lalu selanjutnya tahap kedua ialah tahap screening atau penyaringan. Nah, teman-teman di sini pada tahapan ini diperlukan analisa dengan prinsip pemikiran konvergen atau biasanya ide-ide mulai bermunculan. Jadi teman-teman di tahapan ini kita mulai memfokuskan, jadi produk kita itu akan dibuat seperti apa dan harus jelas gitu ya. Lalu prakteknya, ketika saya akan memproduksi cemilan keripik elod dengan mencoba dalam berbagai varian rasa, di sini saya mulai memfokuskan ke dalam varian rasa yang bisa diterima oleh masyarakat, yaitu memfokuskan dalam varian pedas terutama itu ya, asin, gurih. Jadi varian manisnya mungkin saya akan lebih difokuskan setelah mencoba yang ini gitu ya. Jadi saya akan memfokuskan ke varian rasa yang asin. Lalu ke tahapan ketiga ialah prelimin produk. Nah, dalam tahapan ini kita mulai memproduksi dari tahap proses awal pembuatan general dan catatan tahapan sebelumnya. Jadi di sini tahapan ini kita mulai memproduksinya. Nah, selanjutnya ialah product evaluation and improvement. Nah, teman-teman, dalam tahapan ini ialah tahapan evaluasi pada produk yang sudah diciptakan. Jadi, di tahapan ini produk kita yang sudah kita buat kita evaluasi kepada masyarakat sekitar. Jadi bagaimana pendapatnya tentang produk ini gitu ya. Jadi dalam tahapan ini banyak masukan serta banyak pengurangan serta penambahan dalam produk tersebut. Misalnya saya itu dalam produk saya itu dalam berbagai rasa ya. Misalnya kan banyak yang request juga, coba deh kalau varian pedasnya di level-level gitu. Jadi semua orang bisa mencobanya sesuai keinginan mereka masing-masing gitu ya teman-teman. Lalu yang kelima ialah production and developing process. Nah, dalam tahapan ini dengan memperhatikan pengembangan proses produksi dengan melakukan komitmen terhadap awal produksi dengan menjaga kualitas produk. Nah, dalam tahapan ini ya teman-teman, jadi kita harus memperhatikan quality dalam produk kita. Yaitu dalam pengemasan maupun tekstur keripik itu apakah sudah layak untuk dipasarkan atau belum. Misalnya ya dalam produk yang saya akan buat ialah jadi pas penggorengannya apakah ini sudah
kriuk-kriuk atau belum gitu. Jadi kalau yang belum mah berarti itu tidak termasuk ke dalam quality yang bagus ya. Selain itu juga nomor BPOM dan label halal itu juga sangat penting kalau kita mau produksi makanan, karena dalam BPOM dan nilai label halal itu juga untuk meyakinkan konsumen terhadap produk yang akan kita buat gitu ya. Yang terakhir teman-teman ialah monitoring dan evaluasi. Nah, dalam monitoring dan evaluasi ini kita melakukan evaluasi serta monitoring terhadap produk secara berkala, baik harian, mingguan, atau bulanan ketika produk tersebut sudah diproduksi. Jadi teman-teman, ketika produk kita sudah diproduksi, kita wajib melakukan atau mengecek bagaimana quality produk tersebut, apakah setiap harinya menurun atau malah meningkat. Jadi kita harus memperhatikan hal tersebut juga untuk majunya produk kita tersebut gitu teman-teman. Sekian penjelasan mengenai konsep implementasi inovasi produk. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan ada bahasa yang kurang enak. Mohon maaf bila video ini banyak kekurangan. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.